Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau masak untuk buka puasa ya Bunda. Menu hari ini saya masak kulit melinjo dicampur tempe, terus goreng ayam sama goreng tahu ditepungi, terus mau bikin bubur pacar mutiara ya. Nah, itu masakan hari ini sederhana saja ya Bunda. Dan sambil saya berkegiatan seperti biasa ya Bunda, saya mau sharing-sharing sedikit ya tentang perbedaan arisan atau menabung, atau ikut arisan atau menabung ya. Ada perbedaannya yang saya mau bahas ya Bunda. Ikut arisan atau menabung adalah dua cara yang berbeda untuk memperoleh keuntungan. Meskipun banyak orang mengira keduanya adalah hal yang sama, faktanya arisan dan menabung itu memiliki beberapa perbedaan yang signifikan ya. Oleh karena itu ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk ikut arisan atau menabung, mulai dari penghasilan sampai jenis pekerjaan ya. Selain itu, arisan juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan. Perbedaan antara arisan dan menabung ya, supaya tidak bimbang antara ikut arisan atau menabung, ketahuilah dulu apa saja perbedaan dari keduanya ya. Perbedaan ini bisa dilihat dari tujuan dan pengelolaan keuangan. Arisan adalah kegiatan yang mengumpulkan uang secara berkelompok. Nantinya ada undian untuk menentukan siapa yang berhak menerima keseluruhan dari dana periode tertentu ya. Tujuan arisan memperoleh penghasilan untuk waktu jangka pendek atau yang dibutuhkan disesegerakan mungkin. Sementara itu untuk menabung adalah kegiatan untuk mengumpulkan dana di suatu rekening atau di mana gitu ya yang kita simpan dalam waktu jangka yang panjang. Nah, oleh sebab itu tujuan utama menabung adalah untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Jadi perbedaannya sudah terlihat sekali ya Bunda. Kemudian faktor pertimbangan ikut arisan atau menabung. Setelah mengetahui perbedaannya, maka kita bisa mempertimbangkan beberapa faktor penting untuk memilih antara ikut arisan atau menabung. Nah, beberapa faktornya, yang satu itu pengeluaran bulanan. Supaya bijak dalam memilih ikut arisan atau menabung, kita harus memeriksa beberapa pengeluaran bulanan saat ini ya. Apabila pengeluaran bulanan saat ini sudah memenuhi, tidak banyak kebutuhan, terus memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, bahkan setiap bulan kita itu ada lebih uang ya, maka kita boleh saja mengikuti arisan, karena jumlah iuran arisan itu juga bisa ditentukan tergantung kesepakatan arisan tersebut. Sebaliknya, apabila pemasukan bulanan kita itu hanya bisa memenuhi kebutuhan bulanan saja dan tidak memenuhi keinginan kita, sebaiknya kita itu fokus saja menabung ya, terlebih dahulu di rekening yang bisa memberikan kita keuntungan ya, terus tidak ada biaya transfer yang atau administrasi gitu Bunda. Kemudian yang kedua, sifat dan kepribadian. Bagaimana sifat dan kepribadian kita sehari-hari, terutama dalam mengatur keuangan, juga termasuk faktor yang harus dipertimbangkan antara ikut arisan atau menabung. Apabila kita yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, menabung menjadi salah satu pilihan karena bisa mendapatkan keuntungan dari menabung ya. Apalagi kalau kita menabungnya itu yang ada bunganya ya, jadi kita itu bisa dapat untung gitu Bunda dari menabung. Namun apabila yang sulit disiplin dalam menabung, mungkin lebih bisa jadi solusi itu ikut arisan ya. Cuma kalau arisan itu seolah-olah kita ini punya utang ya, jadi kita harus menyicil gitu. Harus, kalau menabung kan tidak harus dengan nominal yang ditentukan ya, sebisanya kita. Tapi kalau untuk arisan kan sudah ada nominalnya setiap bulannya atau setiap minggunya gitu Bunda.
Terus faktor yang ketiga, jenis pekerjaan ya. Sebenarnya apapun jenis pekerjaan kita tidak akan bermasalah ya untuk ikut arisan atau menabung, karena yang harus diperhatikan adalah jangka waktu karir kita ya saat ini. Jadi apabila kita belum memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan yang tetap, sedang memiliki rencana lain, sebaiknya pilihan menabung demi menjaga kestabilan keuangan kita. Ini saya mau goreng tahu tepung ya Bunda, karena setiap berbuka puasa itu suami minta digorengin gorengan gitu biar ada menu pendampingnya. Kemudian keuntungan dan kekurangan arisan. Arisan itu bukan hanya soal mengumpulkan uang atau barang lalu melakukan undian, tapi ada juga beberapa keuntungan dan kekurangan yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, keuntungannya seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan utama arisan adalah mengumpulkan dana untuk jangka waktu pendek, dan keuntungannya yang satu itu menjadi sarana hiburan karena prosesnya seringkali melibatkan pertemuan sosial yang menyenangkan ya, dengan ibu-ibu, tetangga-tetangga gitu. Kita kan jadi sering bersosialisasi. Kemudian yang kedua, karena arisan termasuk kegiatan sosial, otomatis kita juga bisa memperluas relasi yang bisa bermanfaat untuk aspek kehidupan kita ya. Jadi kita jadi banyak kenalan gitu Bunda. Terus kekurangannya dari arisan yaitu ada beberapa kekurangan arisan yang harus dipahami dengan baik. Yang pertama itu tidak memiliki perlindungan hukum karena kegiatan ini bersifat informal ya. Kemudian mudah tergiur sehingga bisa memicu sifat konsumtif. Terus arisan bisa menjadi ajang pamer apabila ada tekanan dan persaingan sosial. Terus beberapa arisan mengenakan biaya administrasi untuk pengelolaannya ya. Dan yang terakhir, karena kekurangannya perlindungan hukum, maka anggota itu bisa kabur dengan mudah apabila ada konflik atau tidak sanggup membayar kewajiban. Nah, itu kekurangannya ya, banyak sekali dari kekurangan arisan. Jadi harus dipertimbangkan lagi ya untuk memilih arisan. Kemudian untuk manfaat menabung dibandingkan arisan, selama meninjau apa saja kelebihan dan kekurangan arisan, kita juga harus tahu beberapa manfaat menabung. Jadi kita itu tidak akan bimbang antara ikut arisan atau menabung. Nah, beberapa manfaat menabung dibandingkan arisan, yang pertama yaitu tidak dikenakan biaya apapun. Beberapa bank menawarkan rekening tabungan tanpa biaya administrasi ya. Mungkin banyak ya yang kita tahu, saya tidak bisa sebutkan. Terus kita itu bisa mendapatkan bebas gratis transfer kemanapun dan gratis biaya administrasi dengan saldo minimal ya Bunda. Yang kedua, uang bisa dicairkan kapan saja. Salah satu manfaat menabung adalah uang bisa dicairkan kapan saja dan di mana saja ya, tanpa perlu melakukan undian terlebih dahulu. Karena pencairan uang itu yang ada di rekening bisa melalui ATM ya, jadi gampang gitu Bunda. Kemudian yang ketiga, bukan sekedar gaya-gayaan. Manfaat lain yang bisa membantu kita memilih antara arisan atau menabung adalah kondisi sosial. Menabung bukan sekedar gaya-gayaan saja ya, karena manfaatnya akan sangat berpengaruh untuk kondisi keuangan kita saat ini dan untuk masa depan. Kemudian yang keempat, nilai uang akan terus bertambah. Berbeda dengan arisan, kegiatan menabung akan diberikan bunga ya, yaitu tambahan uang di bank kepada nasabah sebagai imbalan atas penyimpanan dana. Oleh karena itu, jumlah uang yang dikumpulkan bisa bertambah seiringnya berjalannya waktu. Nah, itu beberapa perbedaan antara arisan dan menabung ya. Banyak yang manfaatnya yang baik itu menabung ya daripada arisan, karena resikonya itu lebih sedikit daripada ikut arisan ya Bunda. Apalagi kalau
kita itu ekonominya atau penghasilannya itu pas-pasan saja, hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Kalau kita ikut arisan, yang ada kita malah ada tanggungan. Nah, kalau menabung kan kita tidak dibebani ya, karena menabung itu menyisihkan sebagian dari pendapatan kita ya, walaupun nominalnya kecil dan itu tidak sifat memaksa ya, karena itu bisa kita tabungkan, nggak mesti harus 1 bulan atau 1 minggu sekali. Jadi kalau ada uang aja, kalau ada lebih uang aja ya. Kalau memang keuangan kita pas-pasan kan kita menabungnya sesuai dengan kemampuan kita saja. Bisa menabung secara harian, secara mingguan, secara setiap bulan sekali. Nah, kita sesuaikan saja dengan pendapatan kita. Jika pendapatan kita itu hanya memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari, kita bisa ambil nominal yang kecil, walaupun sedikit kita sisihkan ya Bunda. Beda kalau arisan. Kalau arisan itu kan sudah terpaku dengan nominal tertentu dan jangka waktu tertentu juga. Kalau kita misalnya sudah dapat dahulu urutan pertama dan mungkin angka anggotaannya ada 20 orang ya. Nah, kalau kita dapat pertama, kita kan harus mengangsurnya atau mencicilnya kan 19 kali lagi ya. Nah, itu jangkanya panjang dan itu akan membuat kita terbebani apabila kita itu sedang tidak ada uang gitu, tidak ada uang lebih. Jadi arisan dan menabung itu sangat berbeda menurut saya ya, dan manfaatnya juga banyak menabung dan resiko tingginya untuk yang negatif itu banyak di arisan ya. Banyak sekali kok kejadian-kejadian kalau arisan itu sudah komitmen sudah dapat, ternyata untuk asokan berikutnya banyak yang nunggak, banyak yang enggak asok gitu. Jadi kan kita sulit juga, tidak ada kesepakatan hukum juga ya. Kalau misalnya tidak asok, tidak mengangsur gitu, tidak ada itunya juga ya, resikonya juga. Jadi kan susah untuk kita, untuk istilahnya bertanggung jawab begitu susah. Makanya lebih baik itu kita fokuskan saja menabung kalau kita memang pendapatannya pas-pasan saja. Kalau kita punya banyak kelebihan uang, boleh ikut arisan, tapi yang positif saja ya sifatnya. Nah, ini saya sudah selesai memasak ya Bunda. Tadi siang saya sudah bikin bubur pacar. Jadi saya sudah masak dari siang ya, terus sama racik-racik. Nah, ini menu sederhana saya untuk berbuka puasa ya Bunda. Nggak terlalu banyak, tapi insya Allah cukup ya. Nah, saya lanjut untuk bersihin cuciannya ya, agar nanti habis buka puasa nggak terlalu banyak cucian piring dan cucian alat masak ya Bunda. Oh ya Bunda, arisan juga kan kadang gini ya, kalau kita sudah dapat arisan biasanya kita ketempatan ya. Nah, itu ketempatan tempat untuk arisan berikutnya. Nah, itu pasti kita kan harus mengeluarkan biaya untuk suguhan, untuk konsumsi. Nah, itu kurangnya arisan yang saya kadang nggak suka kayak gitu ya Bunda. Bukannya perhitungan, cuma gimana ya, kita kan tujuan arisan itu untuk mengumpulkan uang dalam jumlah waktu tertentu untuk kebutuhan yang mungkin kita ingin beli, atau kita punya keinginan yang harus kita beli dengan cara mengumpulkan dengan cara arisan itu. Tapi ternyata ada acara nanti ketempatan. Nah, kita kan harus mensuguhkan hidangan juga. Nah, akhirnya kan yang arisan misalnya dapatnya 1 juta, kepotong buat makan-makan atau untuk suguhan 300.000. Akhirnya kita dapatnya cuma 700.000. Nah, itu kekurangannya ya seperti itu juga ya Bunda. Makanya saya nggak begitu suka dengan arisan, lebih baik nabung ya Bunda. Kalau arisannya tidak ada administrasi, tidak ada misalnya kumpul-kumpul gitu, nggak masalah sih. Jadi kita kan dapatnya full gitu. Tapi kalau memang kita pas-pasan ya sudah, jangan ikut arisan ya Bunda.
Nah, itu beberapa perbedaan antara menabung dan arisan ya Bunda. Semoga bermanfaat video saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya Bunda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.